Baik, sudah sekalian, kita merenungkan satu tema ini, yaitu melebihi dari yang diminta. Ya, mari kita coba buka Matius 5 ayat 38 sampai 42. Saya bacakan ya buat kita ya, Matius 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Saudara, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi ini tercatat di dalam kitab Ulangan, pasal 19 ayat 15 sampai 21. Apa yang saudara pikirkan tentang hukum ini? Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini salah satu hukum sipil yang masih berlangsung sampai saat ini. Ya, jadi hukum Taurat itu ada 3 bagian, ada yang seremonial, seperti korban ini sudah tidak berlaku karena sudah digenapi Kristus. Tapi hukum moral seperti 10 hukum ya yang berkaitan dengan Tuhan itu masih berlaku. Dan hukum sipil itu nanti menjadi hukum yang diatur oleh negara itu juga masih berlaku. Jadi ini salah satunya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bolehkah kita melakukan hukum ini? Kalau ada orang yang merusak mata kita, kita ganti merusak matanya. Kalau ada orang mengambil nyawa keluarga kita, kita balas ambil nyawanya. Saudara, ini hukum yang kejam atau hukum yang adil, ya. Nah, kita harus tahu bahwa hukum seperti ini waktu itu diberikan oleh Tuhan adalah sarana Allah untuk menegakkan keadilan dan membersihkan kejahatan dari umatnya. Tujuannya jelas supaya jangan ada pengeroyokan massa atau main hakim sendiri. Ya, Tuhan nanti akan serahkan ini kepada negara yang akan memikul pedang. Tapi Tuhan melarang manusia itu membalas dendam secara pribadi. Karena pembalasan manusia itu cenderung tidak adil. Karena terbawa natur dosa, kemarahan, dan emosi. Seperti Lamek. Lamek dilukai, dipukul sebenarnya, dilukai. Tapi dia membalas orang yang melukainya dengan membunuh orang itu. Dan dia bangga sekali. Nah, saudara lihat sifat pembalasan manusia itu tidak bisa mewakili sifat Allah yang suci, yang tidak berdosa. Manusia berdosa cenderung melampiaskan kemarahan dan dosanya dengan brutal dalam bentuk pembalasan. Tapi Allah hakim yang adil. Ya, jadi kita diperintahkan jangan membalas. Ya, kalau kita tidak boleh membalas, lalu bagian apa yang harus kita kerjakan? Ya, bagian apa yang harus kita lakukan supaya kita ini ketika kita diperlakukan tidak adil, kita tetap bisa menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan katakan jangan menuntut balas ya. Tadi di ayat itu sudah dikatakan jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan membalas. Paulus juga tegaskan di Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21 di situ dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi, ini bagian kita nih. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Dan bagian kita yang lain adalah, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini yang Tuhan Yesus mau kita lakukan dan bagian ini bagian kita. Maka di dalam bacaan ayat di Matius tadi, Tuhan Yesus memberikan berturut-turut 3 kali ilustrasi bagaimana kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ilustrasi yang pertama itu adalah, siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya. Saudara, ada penafsir mengatakan menampar pipi kanan ini bukan soal sakitnya,
Tetapi ini ada persoalan penghinaan. Karena kalau menampar pipi kanan orang yang di depan kita itu berarti memakai tangan bagian punggungnya, ya kecuali orang kidal. Jadi menampar dengan punggung tangan ini satu tanda penghinaan. Nah, Tuhan katakan jangan membalas. Ya, justru tunjukkan, berikan pipi kirimu ini bukan bukan arti harafiah, tetapi tunjukkan kasihmu kepada orang yang menghinamu. Ini sama sekali tidak mudah tentunya. Tetapi ini kehendak Tuhan bagi orang percaya. Karena apa? Karena Yesus pun melakukan kehendak ini, kehendak Bapaknya ini. Ketika penyalipannya, ketika dihina dia tidak membalas menghina. Ya, ini teladan Tuhan bagi kita, anak-anak Allah ini. Saudara pernah ditampar orang nggak? Ya, saya nggak tahu, saudara. Kalau sudah pernah ditampar orang, ini artinya penghinaan, apalagi di muka umum. Ya, pernah dihina di muka umum seperti ini, apa yang saudara akan lakukan? Gitu. Membalas balik dengan menghina, bahkan lebih dahsyat lagi menghinanya, atau apa, saudara? Tuhan mau kita ketika terbawa emosi, ketika kita dihina, mungkin kita punya keinginan membalas. Tapi Tuhan mau kita belajar mengendalikan diri. Alangkah baiknya berdiam diri dulu sambil berdoa kepada Tuhan. Supaya ada jeda kita lebih tenang, memikirkan dengan baik, dan mencari kehendak Tuhan di situ. Ya, kalau kita mau bersabar di situ, sebagai ganti penghinaan yang saudara alami, Tuhan tuh memberi kemuliaan kekal, akan memuliakan saudara. Jadi bersabarlah menanggung semua bentuk penghinaan yang pernah saudara terima tanpa membalas. Serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ilustrasi yang kedua yang Tuhan berikan. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ya. Orang di zaman itu baju tidak banyak. Ya, tidak sampai zaman ini yang penuh dengan satu lemari penuh dengan baju. Ya, di zaman Tuhan Yesus itu baju itu cukup langka dan tidak murah. Ya, bahkan jubah itu lebih mahal daripada baju itu. Nah, kadang-kadang di dalam proses eh, pengadilan orang menggugat itu proses hukum mereka mengingini baju atau jubah saudara. Ya. Jadi kalau orang mengadukan karena ingin mengingini bajumu, serahkan jubahmu kata Tuhan. Daripada kamu pergi ke hukum ya untuk membalas gugatan, menuntut apa yang menjadi hakmu, Tuhan mau katakan udah serahkan, relakan sekalian jubahmu. Mungkin terasa tidak adil ya. Merasa diperlakukan tidak adil karena kita rasanya kita berhak. Tetapi ada kemungkinan bahwa biaya untuk membeli baju lebih kecil ketimbang biaya mempertahankan baju itu atau jubah itu di pengadilan. Kita mungkin kehilangan, tapi kita tidak sampai menimbulkan kerugian besar pada keluarga. Belajar untuk merelakan. Ya. Ada ungkapan kan begini, kalau kita lapor hilang satu ekor ayam, bisa jadi kita ujung-ujungnya hilang satu ekor sapi, lebih mahal. Jadi kadang-kadang mesti direlakan begitu. Ya. Saudara saya pernah juga menangani kasus-kasus terlibat lah, ya, mengurusi kasus keluarga gitu ya. Adik saya sendiri, waktu itu mereka juga punya tuntutan, mereka mengingini bagian mereka juga sekian 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 gitu ya, sampai bawa-bawa pengacara, sampai juga galak-galak begitu ya. Saya pikir ingat firman Tuhan ini, relakan saja apa yang mereka ini. Ya. Jadi waktu itu betul-betul akhirnya kita memberikan lebih daripada yang seharusnya, ya. Belajar untuk merelakan. Tuhan ingatkan kita bahwa adalah lebih baik untuk mencari perdamaian daripada masalah. Saya nggak tahu sudah pernah nggak merasa diperlakukan tidak adil. Padahal itu hak kita, bagian kita yang ngerasa kita harus pertahankan, tapi kadang kita mengalami ketidakadilan. Ya. Apakah kita akan membalas dengan cara sendiri? Tuhan menghendaki kita
kalau bisa merelakan ya sudah relakan. Itu ya. Tuhan bisa membalas dengan lebih baik dari itu. Mungkin kita rugi, merasa rugi ya karena itu hak kita sekali lagi. Tapi barangkali dengan merelakan itu kita terhindar dari masalah lebih besar atau kerugian yang lebih besar. Jadi kita tak mau serahkan pembalasan itu di tangan Tuhan. Meski kita merasa tidak adil, kita percaya pembalasan Tuhan itu adil adanya. Ilustrasi yang ketiga yang Tuhan pakai itu adalah, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Apabila orang memaksakan satu tugas kepada kita, asal itu bukan tugas atau pekerjaan yang berkaitan melanggar hukum atau berdosa, Tuhan katakan lakukan. Ya. Mungkin waktu kita lakukan kita merasa berat hati, kita terpaksa melakukannya. Oke ya, berat hati terpaksa itu wajar kalau kita merasa demikian. Tapi yang Tuhan tidak inginkan adalah mendendam, membencinya, berselisih, berdebat, apalagi membalas. Ya. Tuhan mau katakan begini seolah-olah, daripada melayani nafsu kita ingin membalas, Tuhan Yesus katakan begini, lakukan saja tugas itu dengan baik. Bahkan melebihi dari yang minta. Jangan pakai energi kita untuk membalas. Energinya dipakai untuk melakukan apa yang ditugaskan meskipun kita terpaksa. Melebihi ekspektasi orang itu. Melebihi dari yang minta. Extra mile itu lakukan. Saudara, kita pernah mendengar beberapa rekan kita, yang saya juga pernah dengar di gereja kita sendiri, sempat mengatakan punya komitmen begini. Ya, untuk pelayanan, untuk tugas yang dipercayakan, diberikan kepadanya, dia akan berkata begini, saya berusaha untuk tidak menolak pelayanan apapun yang diberikan kepada saya. Saya pernah dengar orang-orang di sekitar kita, ketika itu saya berusaha untuk tidak menolak tugas yang diberikan kepada saya. Ini satu sikap hati yang mau melakukan lebih, saudara. Yang sepertinya memaksakan dirinya untuk tetap mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Berusaha untuk tidak menolak. Artinya memang menundukkan diri, melakukan yang baik. Bahkan bisa melakukan lebih dari yang diminta. Bagi saya ini luar biasa. Ya, luar biasa. Kita pernah nggak terpaksa melakukan sesuatu? Sudah pernah terpaksa melayani, udah capek, tetap diminta pelayanan, udah rasanya nggak bisa tetap dijadwalkan pelayanan, baik bisa jadi liturgis, bisa jadi pengurus, bisa jadi diaken gitu ya. Saya nggak bisa, tapi dipilih, akhirnya terpaksa melakukannya. Saudara. Kalau menurut kedagingan, kita nggak mau pasti. Nggak ada orang yang rela sungguh-sungguh eh, melayani apa yang dia tidak suka lakukan. Buat apa susah-susah? Ya. Lebih baik tolak aja, jadi jemaat pasif saja. Gitu. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan satu kalimat, ya ini permainan kata juga. Orang Kristen katanya harus sampai taat. Buat saya kadang-kadang ini ada kebenarannya ya. Kadang-kadang kedagingan kita kan sangat lemah dan menolak ya. Tapi paksa diri untuk rela itu hal yang baik. Karena diri kita perlu didorong, dipaksa untuk itu. Dan rela juga untuk maksa diri. Jangan sayang-sayang diri ya. Nggak ngepus diri, nggak paksa diri untuk melakukan satu tugas, satu pekerjaan yang diberikan kepada kita. Ya, bahkan bukan hanya memaksa diri, tapi harus pikul salib juga. Berjalan dan sambil pikul salib, begitu kira-kira. Nah, saudara maukah saudara berkorban begitu? Ya, untuk tugas yang diberikan oleh yang sudah bertugas biasa menjadwal kita, ya. Diminta pelayanan, meskipun kita rasanya lebih enak menolak, tapi mau nggak paksa diri lakukan. Bukan sungut-sungut, tapi rela, belajar rela melakukannya. Belajar rela untuk menundukkan diri, dipimpin, dan mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik.
Sekali lagi, asal itu bukan sesuatu yang melanggar hukum dan dosa. Kita belajar untuk menaklukkan diri, melakukan dengan baik. Ya, di situ hati kita juga akan dibentuk oleh Tuhan. Ya, pelayanan sesulit apapun, kalau kita mau tunduk belajar melakukan, kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, dari tiga ilustrasi ini, saudara, pesannya sama. Jangan membalas, tapi lakukan yang baik untuk orang yang menuntut kita, menghina kita, memaksa kita, memperlakukan kita tidak adil. Jangan membalas, tapi lakukan sesuatu yang lebih baik untuk orang itu. Itu yang Tuhan maksud dengan kalahkan kejahatan dengan kebaikan, saudara. Ya, Tuhan akan memperbaiki segala sesuatunya. Kita percaya, kita punya iman. Dia yang akan melampiaskan murkanya kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Bukan kita. Kita harus mencerminkan sifat Allah yang adil. Tapi kita tidak bisa karena kita masih eh, terikat natur kita kedagingan. Tapi Tuhan kita serahkan kepada Tuhan untuk penghakiman dan pembalasan itu. Tuhan minta kita percaya kepada Dia, ya, jangan menuntut balas. Kalau kita sudah bisa seperti ini, itu sudah bagus. Kalau kita sudah tidak membalas, tidak menuntut pembalasan, ini sudah bagus. Tetapi, saudara, Tuhan punya standar lebih lagi, yaitu kita lebih murah hati dari itu. Bukan hanya tidak membalas, tapi justru melakukan bermurah hati. Tadi ya, kalau seterumu lapar, artinya musuhmu lapar, kasih dia makan. Itu kan lebih. Kalau dia haus, kita bisa saja nggak memberikan, tapi Tuhan bilang, beri dia minum. Nah, ini sesuatu yang lebih lebih murah hati. Maka di ayat terakhir dari Matius 5 ayat 42 itu dikatakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang meminjam daripadamu, saudara. Nah, Tuhan minta kita memberi, saudara. Jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. Memberi di sini jelas bukan sembarangan memberi, ya. Kalau sembarang memberi itu juga tidak bertanggung jawab, ya saudara bisa bangkrut juga. Tetapi memberi kepada yang benar-benar membutuhkan. Nah, di Alkitab ada kategorinya memberi. Ada janda, ada anak-anak yatim piatu, dan orang-orang benar-benar miskin yang dicatat di Alkitab. Itu dipelihara memang, ya. Dan itu dilayani di gereja seperti di Kisah Para Rasul. Ada pembagian untuk janda-janda. Hanya bedanya, ya, orang miskin di zaman itu sama zaman sekarang ada bedanya. Pengemis di zaman ini belum tentu benar-benar pengemis. Ada juga orang yang memang bekerja sebagai pengemis, tapi sebenarnya di kampung dia punya banyak hal, punya banyak materi, punya banyak kekayaan. Yang pernah ada cerita lah seperti ini, ada bapak-bapak yang mengemis di Jakarta, ya, tetapi ternyata di kampungnya rumahnya besar dan punya mobil. Artinya dia mampu, tapi ke Jakarta hanya bekerja sebagai pengemis. Bukan statusnya memang orang yang benar-benar miskin. Nah, Tuhan minta kita juga memberi dengan bijaksana. Tidak bodoh memberi. Apalagi juga Tuhan melarang kita jangan memberi kepada orang yang malas. Ya, orang malas jangan kasih makan, gitu ya. Jangan makan kata firman Tuhan. Artinya dia harus bekerja. Jangan mengandalkan pemberian orang. Tapi kalau ada orang yang benar-benar susah, membutuhkan, kalau kita mampu memberi, kata Tuhan, berilah. Jika mampu meminjamkan, pinjamkan. Benar-benar kepada orang yang membutuhkan, saudara. Ya. Saudara, ada pendeta juga pernah cerita begini ya. Ada jemaat juga yang pernah meminjam kepadanya. Ya. Mungkin karena pendeta ini lihat dia betul-betul kesulitan. Ya. Meskipun tidak banyak, tapi dipinjamkan kepada jemaatnya. Gitu. Tapi sifat pendeta ini sudah tahu lah. Kalau dia sudah pinjamkan, dia tidak mungkin tagih. Gitu ya. Kalau jemaatnya ingat bayar dan punya kemampuan bayar, dia terima. Tapi kalau jemaatnya tidak ingat untuk membayar, tidak punya kemampuan bayar, dan memang tidak ingin membayar, dia pun sudah anggap itu pemberian. Jadi tidak pernah ditagih. Jadi ini kayak meminjam, tapi sebenarnya sudah tidak mengharapkan ini balik lagi. Nah, saudara, sikap demikian menurut saya sih baik. Ya. Apakah kita juga punya
sifat sikap yang memberi, yang bermurah hati gitu. Ya. Atau kita tahu orang ini membutuhkan tapi kita justru menahan diri tidak memberi. Tuhan ingin kita itu bermurah hati seperti Bapa di surga yang murah hati. Ya. Makanya di Matius 5 ini di penutup dari pasal ini itu dikatakan haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang ada di surga yang adalah sempurna. Jadi sebagai anak-anak Tuhan banyak hal yang kita harus belajar dari Bapa di surga. Belajar memberi bermurah hati, belajar menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, belajar memberi baik kepada Tuhan maupun kepada Allah sendiri, ya. Memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, berbuat baik kepada orang yang masih melakukan kejahatan terhadap kita. Nah, Tuhan mau kita menampilkan hidup yang demikian dalam karakter, dalam perbuatan, karena ini mencerminkan iman kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Biar kita menjadi orang-orang yang mau belajar sempurna dalam kategori meniru Bapa di surga, ya, yang adalah sempurna. Dan biar kita boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, yang hidupnya boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.